Ada yang gereja hari ini, tapi bacaannya saya rasa sama, tetap dari Matius 1 ayat 40 sampai 45, dan berketepatan hari ini Paus Fransiskus menetapkan sebagai hari orang sakit. Tadi sebelum kita mulai saya ada dengar sedikit bisik-bisik di samping tentang ruah, ya, ruah. Siapa yang punya ruah di sini? Kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada diumumkan ada 8, ya kan? 8 ruah. Itu cukup lumayan, ya, Tuhan pilih bukan 8. Dan mungkin ada yang mempunyai renungan dari versi lain, mungkin dari ordo lain. Dari yang punya ruah, siapa yang rutin membaca bacaan dalam sepekan terakhir ini, dalam 1 minggu ini? Yang membaca, ada nggak? Mungkin dari Senin kemarin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari ini, ada yang baca? Telat 1. Ada yang penuh? Yang telat 2 siapa? Yang kelewatan 2? Nggak ada. Yang kelewatan semua? Ada, ya. Ya, nggak masalah. Maksudnya kan kalau ada yang membaca penuh, kayak tadi yang tulang ini kelewatan 1 itu cukup bagus, ya. Cukup bagus. Lewat 2 juga lumayan. Lewat semua, yang penting udah ada di rumah persiapan untuk minggu depan, ya. Kalau kita perhatikan dalam sepekan ini, bacaan itu banyak tentang penyembuhan, ya, tulang, ya. Penyembuhan orang sakit banyak. Yesus selalu menyembuhkan. Dan ada satu kalimat yang sering terungkap. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Itulah satu kalimat yang sering diucapkan dalam sepekan ini. Kalau aku memang seminggu ini penuh baca, walaupun melalui Google, tidak melalui ruah. Seminggu ini baca semua. Lalu, hatiku tergerak oleh belas kasih. Karena itu, penyembuhan pun terjadi. Seperti seorang wanita yang berusia yang telah 12 tahun sakit pendarahan, ya. Ada juga kan dalam minggu ini, dia hanya menyentuh ujung jubah Yesus, tapi ia sembuh. Yang anehnya Yesus bertanya ke muridnya, siapa yang menyentuh jubahku? Mungkin dalam hati muridnya kan ada-ada aja pertanyaan Yesus ini. Gini orang ramai kok ditanya siapa yang menyentuh jubahku? Kan itu kan? Agak aneh mungkin perasaan murid Yesus karena Yesus bertanya siapa menyentuh jubahku. Tapi sebenarnya pas yang ditanya Yesus. Siapa yang menyentuh jubahku dengan iman? Bukan dengan tidak sengaja. Dengan iman. Karena Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya dalam sentuhan jubah itu. Sehingga perempuan yang pendarahan 12 tahun itu mengalami kesembuhan. Nah, jadi dalam sepekan ini terus tentang kesembuhan. Dan hari ini kita merayakan pesta orang sakit, untuk mendoakan orang sakit secara khusus. Dalam bacaan hari ini, seorang kusta, dia sujud kepada Yesus mohon pentahiran. Yesus juga berkata hatinya tergerak oleh belas kasih sehingga ia pun sembuh. Di sini Yesus beda dengan manusia milenium zaman sekarang. Kenapa saya bilang beda? Setelah disembuhkan, Yesus berpesan, jangan bilang sama siapa-siapa, kan itu dia pesannya kan. Kalau kita sudah melakukan suatu prestasi, biasanya apakah mungkin kita berpesan jangan kasih tahu sama siapa-siapa, ya? Mungkinkah? Yang ada kita berharap virallah aku harusnya sebaiknya. Bahkan jasa-jasa untuk mempromosikan pun dipakai
untuk mempromosikan diri. Tapi mengapa Yesus berpesan jangan beritahu? Apakah Yesus takut? Apakah Yesus takut bahwa banyak orang tahu dia bisa menyembuhkan orang? Ini pertanyaan buat kita. Kenapa Yesus berpesan itu? Jangan beritahu. Jawab ya. Karena belum waktunya Yesus mewartakan dirinya. Karya Yesus pada saat itu masih terfokus pada pewartaan sabda Allah, Injil Tuhan. Karya keselamatan, berita keselamatan. Itu yang utama, bukan dirinya. Ya, Yesus ingin leluasa mewartakan itu. Kalau orang tahu bahwa dirinya dan dia menjadi lebih populer daripada Injil Tuhan, maka misi akan tersendat dan terbukti. Orang yang sakit kusta itu tidak mendengarkan pesan Yesus. Dia malah memberitahukan kepada orang, dan akhirnya Yesus tidak bisa lagi bebas masuk ke kota-kota. Akhirnya dia mewartakan sabda Allah di pinggir-pinggir kota. Karena kalau ke kota sudah ketahuan, tidak bisa lagi bergerak, tidak lagi leluasa. Jadi Yesus bukan takut, tapi Yesus mengutamakan sampainya Injil Tuhan daripada popularitas dirinya. Kalau sekarang kita kan, ya begitu saya bisa melakukan suatu prestasi, harusnya saya populer. Kan itu ya. Beda dengan Yesus. Yesus punya target. Target dia adalah sabda Allah sampai, bukan dirinya populer. Nah. Lalu, kalau tadi seorang perempuan yang pendarahan itu hanya menyentuh jubah Yesus, sembuh, ya kan? Sekarang saya mau tanya ke kita semua sudah Katolik kan, atau ada yang mesti proses? Sudah Katolik semua ya. Yakinkah kita hosti yang kita terima itu benar-benar tubuh Yesus? Yakin. Nah, ada 4 orang yang yakin. Syukurlah ada 4 orang yang yakin. Yang lain? Yakinkah kita hosti yang kita terima dalam Ekaristi itu tubuh Yesus? Yakin. Wah, semua yakin. Betul yakin? Betul. Bandingkan mana lebih kudus, hosti yang kita makan itu atau jubah Yesus? Jubah Yesus. Hah? Jubah Yesus. Mana lebih kudus? Coba di sana, bapak-bapak. Mana lebih kudus, hosti yang kita Masalahnya terima sekarang nggak atau bisa jubah lagi Yesus? nambah jubah. Sekarang kita nggak dapat jubah lagi. Karena sekarang yang ada hanya hosti kan. Bayangkan ya orang yang sakit benar 12 tahun itu. Dia pegang jubah. Mana? Hosti ya. Karena hosti adalah tubuhnya, jubah pakaiannya. Ya. Mana lebih kudus, tubuh Yesus atau salib? Tubuh Yesus. Tubuh Yesus. Karena tubuh Yesus sejak awal sudah kudus. Timbul pertanyaan, siapa di sini yang mengalami sakit? Entah encok, sakit kepala, kolesterol segala macam. Pernah nyambut? Kok nggak sembuh? Udah nyambut kan? Kok nggak sembuh? Nah, tapi hosti lebih kudus dari jubah Yesus. Perempuan tadi hanya nyambut jubah, sembuh loh. Kok kita makan tubuhnya nggak sembuh? Karena juga percaya. Yesus punya rencana lain. Kepercayaan sama iman yang kurang. Kurang garam. Apa bilang nggak sih? Una mau jawab. Apa nak? Karena kita belum sepenuhnya kudus. Karena kita belum sepenuhnya kudus. Karena Yesus punya rencana. Karena kurang iman. Ya. Padahal logikanya tubuh Yesus hosti itu sungguh-sungguh tubuh Yesus kita imani. Dan hosti itu lebih kudus dari jubah Yesus kita imani. Orang hanya menyentuh jubahnya sembuh, kita makan tubuhnya nggak sembuh. Jadi aneh kan? Ya kan? Aneh kan? Kurang mengandalkan Yesus.
kurang mengandalkan Yesus. Waktu Kurang percaya. ya aneh, orang Katolik itu aneh. Padahal idealnya orang Katolik tidak boleh sakit. Karena setiap sekali seminggu makan tubuh Yesus. Iya kan? Tapi sakit juga. Ini kegagalan. Inilah penyakit rohani yang mau disembuhkan agar penyakit jasmani turut sembuh. Tadi apa dikata? Siapa yang menyentuh jubahku? Kalau istilah sekarang pertanyaan tolol. Itu ramenya orang tanya siapa yang menyentuh jubahku. Ibaratnya kalau kita berduyun-duyun, kita siapa yang menyentuh bajuku? Banyak orang, mana tersebut satupun. Tapi pertanyaan Yesus, siapa yang menyentuh jubahku dengan iman? Ya, mungkin ada ratusan yang menyentuh jubahnya atau ribuan, tapi satu yang menyentuh jubah Yesus dengan iman. Lalu waktu kita tadi di gereja rame ya, siapa yang menyambut tubuh Kristus? Banyak. Yang menyambut dengan iman mungkin tidak ada, makanya gak ada yang sembuh. Ya, itu makanya mungkin ada 200 orang tadi menyambut tubuh Yesus, tapi tak ada satupun yang dengan iman. Seperti perempuan yang kendaraan itu. Sehingga waktu tadi mau dikasih perminyakan bertambah-tambah. Sampai berapa menit itu ya? Hampir setengah jam. Tadinya malu-malu. Akhirnya makin banyak. Coba kita cek yang terima minyak tadi. Ada gak yang sembuh? Tentu. Karena dia menerima minyak karena apa? Karena Ikut-ikutan. ikut meminta. Bukan karena iman. Karena ikut-ikutan. Ya. Begitu juga bacaan hari ini yang lahir dari penyakit kusta. Walaupun dia akhirnya menentang perintah Yesus, tapi saat dia tersungkur, dia penuh iman. Dia penuh iman sehingga saat Yesus mengatakan aku mau, dia pun tahir. Apakah kita yang sekarang sakit, Yesus mengatakan aku tak mau? Yesus juga kepada kita mau. Cuman kita yang belum mau. Hanya mau di mulut, belum mau di hati. Itulah yang dipesankan Yesus melalui peristiwa dalam sepekan ini tentang kesembuhan orang sakit, semua karena iman. Bagaimana seorang ibu yang melaporkan anaknya sakit karena iman, walaupun anaknya itu tidak ada disentuh. Bagaimana yang kerasukan setan, Yesus berkata, itu kalau nggak salah bacaan Jumat ya, bacaan Jumat atau Sabtu. Anaknya kerasukan setan, ibunya datang. Apa kata Yesus? Pulanglah, anakmu telah sembuh di rumah. Karena iman. Yesus tidak sentuh anaknya, tidak sentuh. Tapi iman bisa menembus batas-batas. Iman itulah kuasa Yesus bisa menembus, iman kita bisa menembus. Jadi kemarin pernah juga kami ada pengalaman ya, iseng waktu acara pembubaran panitia Natal. Jadi doa makan diadakan di aula, makanannya di luar. Jadi saya tanya, ada kawan orang Bunus, Lek, tadi udah didoakan? Udah, tapi piringnya di sini semua. Itulah doa orang Katolik. Tidak harus dipegang piringnya, bisa didoakan. Kalau doa non Katolik, pendoa makan itu harus pegang piring, iya kan? Harus pegang piringnya baru bisa didoakan. Itulah kuasa doa orang Katolik menembus batas katanya. Iya juga ya. Jadi begitu juga iman kita kepada Yesus harus bisa menembus batas. Tembok, jarak, cuaca harus bisa ditembus. Itulah iman yang sesungguhnya, dan dengan harapan kasih Allah pun kepada kita akan menembus segala batas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita untuk sama-sama berdoa untuk orang-orang sakit. Kita doakan karena biasanya orang sakit adalah orang yang gampang kecewa,
gampang merasa tersingkirkan. Orang-orang yang merasa batinnya, penyakitnya yang paling sakit. Karena penyakit yang paling sakit adalah penyakit yang kuderita. Bukan penyakit apa, bukan kanker apa segala macam. Penyakit yang paling sakit adalah penyakit yang kuderita. Ya kan? Walaupun orang bilang katanya lebih parah kanker daripada flu. Saat aku flu, dia kanker, bagiku yang paling sakit itu flu. Karena itu yang kuderita. Aku nggak bisa merasakan kanker mereka. Yang kurasakan fluku. Dan itu sangat menyiksa. Itu yang paling sakit. Jadi kalau ditanya penyakit apa yang paling sakit? Penyakit yang sedang kuderita. Jadi marilah kita ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan bermohon. Karena saudara kita itu mungkin karena bebannya lupa atau tidak ingat lagi itu memohon kepada Allah untuk kesembuhannya. Mari kita mohonkan. Seperti ibu tadi untuk bacaan kemarin yang memohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Walaupun anaknya tidak bisa memohon, tapi permohonan ibunya juga membuahkan berkat Yesus untuk kesembuhan. Kita juga mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang sembuh. Semoga dengan doa kita saudara-saudara kita yang sakit mengalami penghiburan, kekuatan, dan semoga yang terbaik lagi kesembuhan baginya. Amin. Saudara